Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Weni Trisasmi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar. Perkenalkan, nama saya Dina Salma Putri Utami, kelas FM 21A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang penerapan fluida dalam bidang farmasi. Berikut pembahasannya. Fluida statis dan dinamis. Fluida yaitu zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas, karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Yang pertama ada fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida yang berada dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser, yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair dan gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Dalam fluida ada juga yang pertama reologi, mixing, suspensi, dan emulsi. Yang pertama, reologi. Reologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk dan aliran dari fluida serta bagian respon fluida tersebut terhadap penerima tekanan dan tegangan. Reologi didefinisikan sebagai gambaran aliran zat cair dan perubahan bentuk atau deformasi zat padat. Dalam bidang farmasi, reologi dapat diterapkan dalam formulasi dan analisis dari produk farmasi seperti emulsi, pasta, suppositoria, dan pada penyalutan tablet. Aplikasi pengukuran reologi dalam bidang farmasi adalah penuangan sirup obat dari botolnya, proses pengolesan krim di wajah, dan tingkat kemudahan pelewatan cairan dalam suatu jarum suntik. Yang kedua ada mixing. Mixing merupakan suatu proses pencampuran dari satu atau lebih bahan hingga terjadi suatu bentuk yang homogen. Berdasarkan jenis fluidanya, mixing dibedakan menjadi pencampuran single fase dan multifase. Jenis pengaduk yang digunakan dalam pencampuran digolongkan berdasarkan aliran dan berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, suspensi. Suspensi adalah suatu campuran fluida yang di dalamnya terdapat partikel padat. Dengan kata lain, suspensi juga dapat diartikan yaitu suatu campuran heterogen yang berasal dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan sebagai perubahan terjadinya zat cair. Singkatnya, suspensi merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut dan zat yang dilarutkan. Suspensi cairan atau padatan dalam jumlah kecil di dalam gas disebut sebagai aerosol. Keunikan dari suspensi. Suspensi ialah sediaan yang memiliki kandungan bahan obat padat yang mana dalam bentuk halus serta tidak larut dan didispersikan dalam cairan pembawa. Zat yang didispersikan harus halus serta tidak mudah mengendap. Apabila endapan tersebut diguncangkan secara perlahan, harus segera disebarkan kembali. Bisa mengandung zat tambahan guna memastikan stabilitas dari suspensi. Tujuan dari menyiapkan sediaan suspensi yaitu supaya mudah untuk diminum, dosis yang relatif besar juga bisa lebih mudah untuk diberikan dan bisa untuk dengan mudah diterapkan pada anak-anak.
Kestabilan sediaan suspensi. Sediaan suspensi stabil sendiri dibuat oleh seorang ahli farmasi dengan berbagai desain formulasi, sebagaimana telah mempertimbangkan segala aspek dalam penentuan formulasi, sehingga dalam pemilihan sistem produksi suspensi yang disesuaikan dengan jenis zat yang dibuat dalam persiapan suspensi. Pada umumnya, sistem flokulasi dipilih guna membuat sediaan suspensi yang mengandung obat yang tidak stabil dalam bentuk larutan, meskipun zat tersebut masih belum bisa untuk distabilkan dengan menggunakan penambahan zat pensuspensi dalam kondisi terlarut, baik itu stabil secara fisik dan kimia serta biologis. Kejadian ini dapat terjadi pada preparat suspensi kering yang mempunyai kandungan antibiotik. Yang terakhir ada emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat, cair, atau larutan obat. Terdispensi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Dalam pembuatan emulsi, emulgator berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan antara dua zat agar kedua zat tersebut dapat bercampur. Contoh emulsi salah satunya yaitu emulsi suplemen pada anak seperti Scott Emulsion yang mengandung minyak ikan. Contoh terapan mekanika fluida di bidang farmasi dan kesehatan. Yang pertama ada aliran darah di pembuluh darah kapiler. Yang kedua ada filling sediaan cairan ke dalam kemasan. Yang ketiga pengadukan cairan atau pelarut dalam mixer. Yang keempat, aliran cairan steril dalam selang infus dan jarum suntik. Yang kelima, ada aliran udara di ruang produksi farmasi atau lab. Yang keenam, pergerakan media pada uji disolusi. Yang ketujuh, aliran udara pada FDB. Yang terakhir, ada tekanan uap autoclave. Aplikasinya saya berikan contoh dua, yaitu yang pertama aliran darah di pembuluh darah kapiler. Debit aliran darah dipengaruhi oleh tahanan yang besarnya tergantung dari panjang pembuluh, diameter pembuluh, viskositas atau kekentalan darah, dan juga tekanan darah. Jumlah darah orang dewasa 4,5 liter dalam satu kali kontraksi jantung terpompa sekitar 80 ml darah per menit beredar dari satu siklus dalam tubuh dalam sirkulasi darah. Yang kedua ada aliran cairan steril. Yang kedua ada aliran cairan steril dalam selang infusan dan jarum suntik. Infus digunakan sebagai alat pengganti cairan tubuh yang dialirkan melalui pipa plastik menuju aliran darah pada penderita atau pasien. Seperti yang kita ketahui, cara kerja infus sangatlah sederhana, yaitu dengan menggunakan ketinggian dan perbedaan tekanan antar kantong infus dengan tekanan darah dalam tubuh manusia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.